Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kembali di Matsyik Matematika Asyik. Pembahasan pada video kali ini adalah segi 4. Nah, kalian pasti sudah pernah mendapatkan materi ini di SD. Lalu bagaimanakah segi 4 di SMP? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita memulai, ada motivation booster untuk kalian semua dari hadis riwayat Muslim. Semoga hadis tersebut dapat selalu memotivasi kalian, menambah semangat kalian dalam mencari ilmu. Nah, apa yang akan kita pelajari pada bab segi 4 di SMP? Yang pertama, kita akan membahas tentang jenis dan sifat segi 4 yang khusus akan disajikan pada video kali ini. Seperti yang kalian ketahui, ada beberapa macam segi 4. Baiklah, mari kita bahas jenis dan sifat segi 4 yang pertama, yaitu persegi. Sifat yang dimiliki oleh persegi yang pertama adalah semua sisinya sama panjang. Sifat yang kedua adalah keempat sudut yang dibentuk sama besar dan merupakan sudut siku-siku atau 90 derajat. Ketika semua sudutnya dijumlahkan, hasilnya adalah 360 derajat. Sifat yang ketiga adalah sudut dibagi sama besar oleh diagonal dan diagonalnya saling tegak lurus, atau artinya perpotongan dari diagonal-diagonal persegi membentuk sudut 90 derajat. Mari kita lanjutkan pada bangun segi 4 yang kedua, yaitu persegi panjang. Sifat persegi panjang yang pertama adalah sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Sisi atas dengan sisi bawah panjangnya sama, sisi yang kanan dengan sisi yang kiri memiliki panjang yang sama, sehingga terdapat dua pasang sisi yang sama panjang. Sifat berikutnya adalah keempat sudutnya sama besar dan sudut siku-siku. Ketika dijumlahkan, total sudutnya adalah 360 derajat. Nah, sifat persegi panjang yang berikutnya yaitu memiliki kedua diagonal yang sama panjang dan saling membagi diagonal lainnya menjadi dua bagian sama panjang. Seperti yang terlihat pada gambar, perhatikan simbol V pada dua ruas garis. Dua ruas garis yang memiliki simbol V artinya panjangnya sama. Baiklah, mari kita lanjutkan pada jenis segi 4 berikutnya, yakni trapesium. Trapesium sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada trapesium siku-siku, yang kedua trapesium sembarang, dan yang ketiga adalah trapesium sama kaki. Untuk semua jenis trapesium terdapat satu sifat yang sama, yakni memiliki sepasang sisi sejajar. Seperti yang terlihat pada gambar, semua trapesium sisi sejajarnya yakni yang ada di bagian atas dan bawah. Sedangkan untuk sisi-sisi yang lainnya memiliki perbedaan. Khusus untuk trapesium sama kaki memiliki satu pasang sisi miring yang sama panjang, tetapi tidak sejajar. Nah, sifat yang berikutnya adalah memiliki dua sudut siku-siku. Ini hanya berlaku untuk trapesium siku-siku. Ciri berikutnya berlaku khusus untuk trapesium sama kaki, yaitu memiliki dua pasang sudut sama besar. Perhatikan pada sudut yang berwarna biru, keduanya memiliki besar sudut yang sama. Lalu perhatikan juga pada sudut yang berwarna pink, keduanya memiliki besar sudut yang sama, sehingga dua pasang sudut sama besar pada trapesium sama kaki adalah pasangan sudut berwarna biru dan pasangan sudut berwarna pink. Lalu untuk trapesium sembarang, semua sudutnya tidak ada yang sama besar. Nah, ciri berikutnya dari trapesium adalah besar sudut yang berdekatan di antara dua garis sejajar adalah 180 derajat. Artinya, perhatikan pada contoh trapesium siku-siku. Ketika sudut yang berwarna pink dijumlahkan dengan sudut yang berwarna biru, hasilnya adalah 180 derajat.
Lalu begitu juga pada trapesium sama kaki. Sudut yang berkedip ketika dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Berlaku juga pada trapesium sembarang. Sudut yang berwarna kuning dengan sudut yang berwarna merah ketika dijumlahkan adalah 180 derajat. Begitu juga untuk sudut yang berwarna biru dan pink pada trapesium sembarang, hasil penjumlahannya adalah 180 derajat. Namun yang perlu diperhatikan, hasil 180 derajat ini hanya didapatkan dari dua sudut yang berdekatan di antara dua garis sejajar. Sebagai tambahan, tinggi trapesium adalah jarak antara dua garis yang sejajar. Oke, kita lanjutkan pada jenis segi empat yang berikutnya, yakni jajar genjang. Sifat yang pertama dari jajar genjang adalah memiliki dua pasang sisi sejajar yang berhadapan sama panjang. Artinya, sisi yang berhadapan dan sejajar yaitu sisi yang atas dengan sisi yang bawah. Keduanya memiliki panjang yang sama. Kemudian ada juga sisi yang kanan dengan sisi yang kiri. Sisi ini sejajar dan memiliki panjang yang sama. Berikutnya adalah memiliki dua pasang sudut yang sama besar. Perhatikan sudut yang berwarna merah, keduanya ini berhadapan sehingga besar sudutnya sama pada jajar genjang. Ada juga sudut yang berwarna hijau, keduanya memiliki besar sudut yang sama. Sebagai tambahan pada jajar genjang, dua buah sudut yang berdekatan, misalkan pada gambar sudut yang berwarna merah dengan yang berwarna hijau, ketika dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Nah, sifat jajar genjang yang ketiga adalah diagonal-diagonalnya saling membagi jajar genjang tersebut menjadi dua bagian sama besar. Perhatikan pada gambar jajar genjang di layar, dibagi oleh diagonal garis yang berwarna biru. Akan terbentuk dua daerah, yaitu daerah A dan daerah B. Nah, kedua daerah ini memiliki besar atau luas yang sama. Selanjutnya, seperti dengan trapesium, jajar genjang juga memiliki tinggi yang dihitung merupakan jarak antara dua garis yang sejajar. Berikutnya kita akan melanjutkan pada bangun belah ketupat. Sifat yang pertama dari belah ketupat adalah semua sisinya sama panjang. Sifat berikutnya dari belah ketupat adalah memiliki dua pasang sudut yang berhadapan sama besar. Perhatikan, ada sudut berwarna hijau, keduanya memiliki besar sudut yang sama. Kemudian, sudut yang berwarna kuning ini memiliki besar sudut yang sama, sehingga pasangan sudut berwarna hijau dan pasangan sudut yang berwarna kuning ini memiliki besar sudut yang sama. Berbeda dengan persegi, jika persegi semua sudutnya adalah 90 derajat, tetapi jika belah ketupat memiliki dua pasang sudut sama besar yang tidak selalu atau tidak pasti 90 derajat. Kita lanjutkan pada sifat yang berikutnya adalah memiliki diagonal-diagonal yang saling tegak lurus. Perhatikan, ada diagonal pertama atau yang vertikal dan ada diagonal yang kedua yang horizontal. Perpotongan kedua diagonal ini membentuk sudut 90 derajat. Informasi tambahan, D1 panjangnya tidak sama dengan D2. Berarti diagonal-diagonal ini memiliki panjang yang berbeda. Berikutnya, jenis segi empatnya adalah layang-layang. Sifat dari layang-layang yang pertama adalah memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Pasangan pertama adalah seperti yang terlihat pada gambar, pasangan yang sama panjang yang kedua seperti yang terlihat pada gambar. Sifat layang-layang yang kedua adalah salah satu diagonalnya membagi diagonal lainnya menjadi dua bagian sama panjang.
Perhatikan pada layang-layang tersebut terdapat diagonal yang pertama yang digambarkan sebagai garis horizontal. Ada juga diagonal yang kedua yang digambarkan sebagai garis vertikal. Perhatikan bahwasannya D1 dibagi oleh D2 menjadi dua bagian sama panjang. D1 tadi menjadi dua bagian atau menjadi dua garis yang berwarna kuning. Garis yang berwarna kuning ini panjangnya sama. Sifat layang-layang yang ketiga adalah diagonal-diagonalnya berpotongan saling tegak lurus. Artinya perpotongannya membentuk sudut 90 derajat untuk semua sudut yang berasal dari perpotongannya. So this is the end of this video today. Semoga membawa manfaat dan berkah untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.